Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du. Para bapak, para ibu, jamaah sekalian rahimakumullah. Pengajian kita pagi ini masih melanjutkan materi pengajian yang lalu, yaitu pola makan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan makanan yang berkualitas menurut Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Pola makan Rasulullah ini adalah pola makan yang kalau kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari, badan kita akan menjadi sehat, ya. Sehat ini adalah merupakan pangkal pokok daripada kesuksesan kegiatan kita, ya. Baik itu di dalam masalah ibadah, ya, masalah perjuangan, masalah ekonomi dan sebagainya. Ini kesehatan adalah benar-benar menentukannya. Ini di dalam satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nasi, as-sihhatu wal farahu. Dua nikmat yang banyak orang tertipu oleh keduanya, kesehatan dan waktu luang atau kesempatan, ya. Dua nikmat ini, kata Rasulullah, adalah nikmat yang penting, tetapi banyak diabaikan oleh orang, ya. Satu nikmat sehat, kan, ya. Orang itu kalau sudah sehat, maka kegiatan di dalam hidup ini akan menjadi baik, ya. Karena sehat, maka makan enak, ya. Karena sehat, tidur enak, semuanya enak, ya. Pikiran juga jernih, karena apa? Karena sehat. Jadi sehat ini adalah satu nikmat. Yang kedua adalah waktu luang atau kesempatan, ya. Seperti kita ini sehat,
ada waktu luang, kesempatan buat ngaji, ya gitu ya. Kadang-kadang ada orang itu sehat, tapi tidak punya kesempatan, ya. Badannya sehat, tapi sibuk. Nah, kesempatan untuk beribadah berkurang, kesempatan untuk bersama-sama keluarga juga berkurang. Ya. Ini akhirnya orang ini menjadi tidak sempurna. Ada kalanya orang itu kesempatannya banyak, tapi sakit. Oh ya, kesempatannya banyak ya, pagi, siang, sore ngaji bisa, tapi badannya sakit, itu ya. Jadi kita ini alhamdulillah ya, diberi sehat, juga diberikan dapat kesempatan, ya toh. Ini mumpung ada kesempatan lah. Nanti jam 9 ada pengajian bersama TV One ya, di Masjid Jamek Kota Malang gitu ya, bersama dengan Imam Masjid Nabawi dari Saudi Arabia, dengan Pak Hasyim Muzadi dan dengan Ki Haji Ali Masuri. Nah, sehat, ada kesempatan. Walaupun saya tidak ada kesempatan, tidak bisa ikut, kan gitu ya. Atau bisa ada kesempatan, tapi loro, anggap gitu ya. Baiklah, sekarang bagaimana pola makan Rasulullah yang bisa menjadikan kita ini menjadi sehat ya. Yang pertama, kata Rasulullah, kalau sudah waktu makan tiba, sementara masih belum berselera untuk makan atau perutnya masih terasa penuh, maka hendaklah dia berusaha untuk tidak makan. Ya. Kemarin kan landasan pokoknya kan begini kan. Rasulullah itu makan kalau lapar, kalau makan tidak sampai kenyang. Loh, gitu ya. Ini pola hidup yang mendasar, Pak. Ini yang kita terapkan ya. Sebab apa? Isi perut yang normal itu ada 3. Makanan, minuman, hawa ya. Ini kalau perut kita isinya 3, jadi ada makanan, ada minuman, ada hawa. Ini normal. Jadi orang itu bisa lincah gitu ya. Loh ya. Tapi kalau misalnya makannya banyak, minumnya banyak, akhirnya perutnya tidak ada hawanya. Nah, ya. Kalau sudah tidak ada hawanya, maka dia tidak bisa lincah. Ini yang pokok itu begitu ya. Bagaimana kita ini makan ya, kalau sudah lapar, tapi kalau makan tidak sampai kenyang. Nah, kemudian di sirinya Rasulullah itu menegaskan ya, kalau misalnya ya, kita ini makan ini kita jadwal ya, memang Rasulullah sendiri juga artinya itu menganjurkan kita ini supaya makan itu disiplin ya, disiplin. Jadi sholat 5 waktu itu kan mengatur kita disiplin ya, mulai dari subuh, zuhur, asar, maghrib, bisa kan. Nah ini jadi karena sholat itu adalah kewajiban yang tertentu waktunya. Nah jadi sebetulnya waktu sholat
yang mengatur kita disiplin ini juga hendaknya kita bisa mendisiplinkan makan kita. Ya toh. Misalnya kita sarapan jam 7 ya. Makan siang jam 12. Makan malam jam 7 malam ya. Ini kalau bisa makan ini didisiplinkan gitu ya. Jadi misalnya sekarang sarapannya kan jam 7 pagi. Makan siang jam 12. Lah ini kalau misalnya jam 10 sudah lapar gitu ya. Jangan makan ya. Tunggu sampai jam 12. Loh, begitu ya. Jadi Rasulullah itu sampai merinci begitu. Ya. Kalau makan malam biasanya jam 7, ya, kok jam 5 sudah lapar. Nah, jangan makan, tunggu sampai jam 7. Ya, gitu. Ini pola makan untuk menuju sehat. Nah, ya. Nah, terus begini. Misalnya kita ini sudah waktu makan misalnya ya. Sudah jam 12 siang tapi belum lapar ya. Ini supaya ya jangan makan, menunggu sampai lapar. Nah, begitu ya. Kenapa? Kalau belum lapar berarti perut kita ini belum menerima makanan. Ya begitu. Artinya berarti bahwa makanan di dalam perut ini belum selesai pencernaannya. Loh, ya. Coba ini kan sehari-hari kita mesti. Tapi kebanyakan kita itu tidak begitu, Pak. Kalau lapar makan, ya. Jam 7 sarapan, kok jam 9 luwih maneh, mangan maneh. Ya. Kok jam 11 luwih mangan maneh. Lah begini ya. Akhirnya ngantukan memang. Ya. Jadi badan ini menjadi tidak normal. Loh, ya. Kemudian dianjurkan lagi begini. Pada waktu kita ini makan supaya dada benar-benar dalam keadaan lapang dan lega dan pikiran benar-benar tenang. Ya. Kalau waktu kita makan usahakan pikiran tenang begitu ya. Hati ini lapang. Ya. Jadi lah istilahnya apa ya? Rileks. Ya. Jadi kalau orang itu sedang bermasalah makan, ini biasanya makanan juga tidak enak juga ya. Ya. Karena itu maka kalau kita lihat kan sekarang ini banyak tempat-tempat makan di tempat-tempat yang rileks, ya tempat yang rileks. Jadi cari suasana yang enak, yang hening begitu. Nah, ini maksudnya apa ini? Ini supaya makan itu benar-benar menjadi nikmat. Ya. Kalau orang itu pikirannya sumpek, biasanya makannya juga tidak enak. Ya. Makanya apa kata orang itu kan begini ya. Wong ini sumpek, si mangane gak enak kan gitu ya. Kita usahakan bagaimana pikiran ini rileks. Hati juga tidak sumpek ya. Jadi waktu makan itu betul-betul bisa merasakan nikmatnya makanan. Apalagi sekarang kita lihat sekitar kita ini banyak namanya tempat-tempat kuliner. Ya, tempat-tempat kuliner. Di tempat-tempat kuliner ini kan kita mau milih makanan apa saja kan bisa ya. Ya. Di samping itu tempatnya juga tempat yang begini.
Ini itu memang adalah merupakan satu ajaran kesehatan, ya. Nah, kemudian yang berikutnya, Rasulullah SAW melarang memasukkan makanan pada makanan. Maksudnya tidak makan buah-buahan kecuali setelah 2 jam dari waktu makan berat. Begini ya. Makanan itu kan ada namanya makanan berat atau makanan ringan. Ya. Kalau makanan ringan itu namanya apa? Hah? Apa? Snack ya. Ini ya. Kalau makanan berat itu ya makan nasi itu namanya makanan berat. Nah di sini kata Rasulullah melarang memasukkan makanan pada makanan. Itu maksudnya begini. Kalau kita misalnya sarapan pagi terbiasa jam 7, ya. Nanti jam 9 jangan makan lagi. Loh itu maksudnya. Karena apa? Ini kan sama-sama namanya makanan berat. Ya loh. Ya. Demikian juga makan buah-buahan. Menurut resepnya Rasulullah, sekarang makan nasi jam 7, jangan langsung makan apel. Loh ya, jangan langsung makan pisang, ya. Tapi 2 jam kemudian baru makan. Kenapa? Karena waktu kita makan berat, makanan di dalam perut itu kan dicernakkan oleh usus-usus ya. Nah, mencernakkan makanan di dalam perut itu paling sedikit sudah tercernakkan itu dalam waktu 2 jam. Jadi kalau misalnya sekarang makan nasi, setelah selesai makan nasi gelegeken makan duren, wah tambah lontong. Wah ini kan termasuk namanya makan berat. Jadi perut ini belum menerima, sebab apa? Mencernakkan makanan yang pertama saja belum selesai, kok ditambahi makanan berat lagi. Loh gitu ya. Jadi kalau kita memahami ya, bahwa Rasulullah SAW itu dulu betul-betul ya, di dalam tata cara makan itu begitu ya. Tapi apa ya, seperti kalau di pondok ya, saya dulu kan di pondok itu artinya pondok salafiyah ya. Waktu itu mayoritas 90% anak santri itu ya apa ngeliwet ya, ngeliwet ya, menanak nasi sendiri. Dulu masih belum ada kompor, jadi pakai kayu. Sampai ada guyonan begini, anak santri di pondok itu kalau makan itu tidak ada yang embu, tidak ada yang tambah. Kenapa? Karena kalau ngeliwet, kalau masak itu nasi kan satu kendil ya, mateng, kemudian ditumplek, dilengser. Jadi di kendilnya sudah ada, tinggal intipnya saja. Ya, ini ditumplek di kendil ya, kemudian jangannya ikannya ditumplek sekali. Karena itu tidak ada anak santri embo, tidak ada. Kenapa? Karena sudah ditumplek semua. Loh ya, yang buat embo tidak. Ya. Nah, kemudian intipnya ini diberi air. Ya. Diberi air, kemudian diletakkan di atas api. Nah, ini untuk minum. Oh ya, oh begitu dulu ya. Jadi ini pola makannya santri itu ya. Nah, tapi ya apa? Santri dulu itu makanannya begitu lemu-lemu. Ya. Memang ya santri itu ya macam-macam ya. Ada yang tirakat,
Ya misalnya puasa Senin Kemis, ada yang puasa terus puasa kecuali hari-hari yang dilarang. Ada santri yang begitu ya. Kalau malam sholat malam, setiap waktu mesti baca Quran. Ada yang, tapi ya tidak semua. Santri itu yang makan, minum, ya tidur, ya gitu. Santri yang lemu-lemu itu ngelembosi, gak tahu ngaji, mangan, ngombe, turu. Ya, saya perhatikan ya teman-teman dulu yang di pondok itu yang sekarang jadi kiai pemangku pondok pesantren. Saya baru-baru ini dengan teman-teman seangkatan waktu mondok dulu itu ziarah ya. Jadi ziarah menelusuri Pantura ya. Mulai dari Surabaya, Gresik, Lamongan, Tuban sampai ke Bojonegoro. Cari teman-teman dulu yang yang mondok bersama-sama ya. Itu di daerah Pantura saja itu yang jadi kiai pemangku pondok pesantren itu ada 5 ya, ada 5. Ada di Gresik situ ada tuh namanya Bunga. Terus lagi di dekat sana dekat WBL ya, apa namanya, Keranji. Kok pondoknya besar, sekolahnya yang bertingkat besar sekali ya. Terus ada lagi juga di daerah itu, daerah Lamongan sebelahnya WBL yang sana itu ada desa namanya Dengok. Wah, itu juga di tepi laut, pondoknya bagus, sekolahnya Bang. Ini saya gulwan sama teman-teman yang ada di kendaraan ini ada 5 orang ya. Iki biyen Kiai Nur Salim ini waktu di pondok pancen sedina mangane ping 2 tok. Ya, pagi dengan malam. Poso terus itu ya. Posonya itu tidak pernah berhenti kecuali hari-hari yang dilarang. Jadi umumnya gitu. Kemudian yang sebelah sini itu ada namanya Kiai Haji Rofiuddin. Itu ya begitu ya. Waktu di pondok dulu tirakat. Ya. Jadi umumnya itu begitu ya. Sing gane ngliwet, mangan, turu. Iki kalau sing dadi kiai. Ya. Jadi itu juga salah satu pola ya. Kalau makanannya di pondok memang ya begitu rupa ya. Karena memang kan enggak, artinya itu tidak sama ya. Artinya itu ekonomi orang tuanya kan tidak sama. Ada yang di pondok itu mewah, kalau mewah enggak mau, ngeliwet enggak mau, mesti makan itu di warung ya. Karena apa? Kirimannya tiap bulan itu banyak lebih itu ya. Tapi juga yang dikaji juga masalah-masalah seperti begini, masalah makanan ya. Jadi tadi kata Rasulullah melarang memasukkan makanan pada makanan. Jangan kita makan makanan yang berat seperti makan nasi itu kalau sebelum waktunya, tahapan waktu yang kedua gitu ya. Kita boleh makan makanan ringan, makanan penunjang ini kata Nabi 2 jam setelah itu. Kenapa? Karena makan yang pertama itu belum tercernaan. Kan itu orang kalau setelah makan jangan tidur, ya. Dengan kalau mari makan tidur, ini pencernakannya tidak bisa sempurna. Itu Rasulullah sudah sejak zaman begitu sudah mengatur begitu, ya. Ya.
tidak mengkonsumsi makanan apapun antara waktu makan berat yang satu dengan waktu makan berat berikutnya, kecuali buah-buahan. Itu pun minimal setelah 2 jam ya. Jadi setelah kita makan sarapan pagi itu kan namanya makan berat ya, itu jangan mengkonsumsi apapun ya, makanan yang berat. Jam 7 sarapan nasi ya, jam 9 lontong. Wah, lontong itu kan termasuk apa ya, kan makanan berat itu ya. Jangan makanan yang berat. Kalau pagi itu nasi, 2 jam kemudian itu makanan ringan, itu boleh. Kenapa? Itu tadi karena yang kita makan jam 7 pagi itu pencernaannya belum tuntas itu ya. Kalau 2 jam baru boleh makan makanan ringan atau buah-buahan. Oh gitu ya, atau buah-buahan. Nanti kalau makan berat lagi ya jam 12 itu ya. Kemudian berikutnya, minimal makan apa? Minimal 1 sendok madu setelah dilarutkan dalam air yang tidak dingin dan diaduk dengan baik. Hal itu berbagai upaya mengamalkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, alaikum bisarobil asali, kata Nabi, hendaklah kalian meminum madu. Jadi madu itu termasuk bagus ya, madu itu. Jadi madu itu ya mengandung obat ya, istilahnya itu apa? Bisa memudahkan pencernakan di dalam perut. Tapi ini kata Nabi, kalau madu itu jangan langsung digelonggong madunya. Madu masukkan gelas, kemudian diberi air anget, diaduk sampai larut. Nah, ini buat minuman gitu ya. Jadi, itu kata Nabi, alaikum bisarobil asali, hendaklah kamu selalu minum apa? Madu. Tapi madu yang sudah dilarutkan. Sekarang banyak kan madu. Jadi madu itu memang itu sabda Rasulullah, itu madu itu bagus untuk menjaga kesehatan ya. Tapi madu itu tapi macam-macam itu ya. Ada yang madu 1 botol 25.000 ada ya. Ada yang 1 botol itu 75.000. Ada yang 1 botol 400.000 ya. Ya sekarang lihat kualitas madunya ya. Nah, lihat kualitas madunya. Tapi ya mungkin ya madu yang baik itu madu yang berkualitas ya. Ada yang madu itu 1 botol kecil ini harganya ya 1 botol kecil 250. Wah ini ya, kalau dituangkan di sendok begini bisa seperti keluar kokosnya gitu ya. Jadi kan kelihatan. Tapi ada madu yang 1 botol hanya 20.000. Itu disuntik gak apa-apa, bareng diombe rasanya koyok gula mbek asem. ya ada madunya juga. Tapi mungkin ini yang madu yang dimaksud di sini ini madu yang berkualitas ya. Kemudian berikutnya, ini anjuran Rasulullah juga ya, rutin minum 1 sendok minyak zaitun ditambah dengan 2 tetes cuka yang diaduk ya,
kemudian airnya diminum. Ya, ini menjaga kesehatan ya. Ini artinya bukan mengobati penyakit, bukan, menjaga kesehatan. Jadi secara rutin minum minyak zaitun. Aman kan tahu minyak zaitun, tahu? Tahu ya? Itu ada tuh di toko-toko ya, di apotek atau kalau yang di Embong Arab itu bilang ya minyak zaitun. Saya itu pernah ngaji ya, waktu terus tak mari-mari sampai berhenti lama dah. Ya, saya itu ada orang datang bawa zaitun, ini coba diminum Ustaz, yang itu ya. Saya minum 1 sendok campur dengan air. Loh, alhamdulillah kok batuknya reda. Nah ini ya. Jadi di sini 1 sendok minyak zaitun ditambah 2 tetes cuka. 2 tetes saja, jangan banyak-banyak ya. Nah, itu dalam rangka menjaga. Nah, kemudian untuk menjaga berat badan dimungkinkan mengganti 1 porsi makanan pokok dengan susu yang dicampur dengan 7 butir kurma ajwa. Nah, jadi kita kalau misalnya ya tidak makan siang, itu supaya diganti dengan apa? Susu 1 gelas, kemudian dicampur dengan kurma ajwa 7 butir. Nah, ini nilainya sama dengan makanan yang berat begitu. Jadi kalau kita pergi-pergi misalnya ya ndak usah bawa rantangan nasi, cukup kurma itu susu. Nah, ini mungkin nilai proteinnya, nilai vitaminnya, nilai apa namanya itu sama untuk bisa memberikan kekuatan ya. Nah, jadi begitulah sementara Bapak dan Ibu sekalian, pola makan Rasulullah dan makanan-makanan minuman yang berkualitas menurut Rasulullah Sallallahu. Di sini kan tidak ada apa namanya. Kita kalau pagi suruh minum kopi, tidak ada itu ya kopi. Yang baik kalau pagi itu air putih, ya, dicampur dengan madu ya, atau susu dengan madu. Tapi sekarang kan apa? Ya, kopi kapal api. Ya. Kemudian kopi jahe sito muncul kan ya. Ya enggak apa-apa, itu juga ya boleh-boleh saja. Tapi orang itu kan melihat kondisi ya. Sebab kalau air putih itu kan bisa untuk sembarang orang ya. Atau susu untuk sembarang orang. Orang sehat minum air, orang sakit juga minum air. Tapi kalau kopi, ini orang sehat minum kopi, tapi orang sakit ya, seperti orang darah tinggi, ya loh, orang sakit jantung, itu kan tidak boleh minum kopi kan jadi. Jadi yang netral itu tadi ya. Demikian, mudah-mudahan ada guna dan ada manfaatnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.